Kemudian akhir Desember Joko Widodo panggil kepala desa ke istana. Presiden pada Jumat lalu sempat memanggil sejumlah pengurus desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI ke Istana Negara. Atas pertemuan itu sejumlah pihak berharap kepala desa tetap menjaga netralitasnya di pemilu 2024. Jumat 29 Desember 2023, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI mendatangi Istana Negara. Kedatangan mereka guna memenuhi undangan Presiden Joko Widodo meski tidak ada dalam agenda resmi kepresidenan. Usai pertemuan, Sekjen DPP PAPDESI Sentot Rudistiono mengatakan pertemuan itu membahas revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ketika disinggung soal banyaknya sorotan kepada aparat desa yang dinilai tidak netral karena mendukung Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, Sentot menyebut pihaknya berkomitmen untuk menciptakan pemilu damai. Manggil dikumpulkan kepala desa ke istana. 24 Januari 2024, Joko Widodo mengatakan Presiden boleh kampanye dan memihak di dikatakan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Dan katanya ASN boleh juga berpihak. Nah, sekarang kita masuk kepada politik uangnya, pada bansos. Undang-Undang APBN 2024 itu diundangkan pada 16 Oktober 2023. Rapat paripurna DPR RI ke-6 masa sidang pertama tahun sidang 2023-2024 resmi mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2024. Pengesahan RUU ini dibuat setelah pengambilan keputusan di Badan Anggaran Banggar pada Selasa 19 September lalu. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan RUU APBN 2024 ini disepakati oleh 8 fraksi, yaitu PDI, Gerindra, Nasdem, dan Golkar. Adapun fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan catatan atas RUU APBN 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan jadi undang-undang. Dengan pengesahan ini, maka DPR dan pemerintah sepakat atas APBN 2024 di mana defisit ditetapkan sebesar 522,8 triliun rupiah atau 2,29% terhadap PDB, pendapatan negara sebesar 2.802,3 triliun rupiah, belanja negara 3.325,11 triliun rupiah, serta pembiayaan sebesar 522,8 triliun rupiah. Kemudian belanja kementerian, lembaga ditetapkan sebesar 1.090,8 triliun rupiah, lalu itu belanja non-KL sebesar 1.376,7 triliun rupiah, terutama untuk pembayaran pensiun yang dinaikkan 12% untuk mengikuti perubahan biaya hidup selama 3 tahun terakhir dan juga pemberian subsidi dan kompensasi sesuai perubahan asumsi harga minyak. 16 Oktober 2023. Jadi Undang-Undang APBN 2024 itu sudah sudah ditetapkan. 16 Oktober 2023 ini terjadi nepotisme di mana Taman Usman mengabulkan permohonan uji materi tadi supaya Gibran bisa menjadi cawapres. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 25 Oktober Adi Gibran sudah mendaftar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan juga dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kemudian setelah Gibran menjadi calon wakil presiden, Joko Widodo mengatakan di rapat kabinet 6 November 2023 memutuskan memperpanjang bantuan sosial yang seharusnya berakhir pada November 2023. Apa artinya? Artinya bahwa Presiden mengatakan memperpanjang, artinya anggaran itu belum ada. Karena undang-undangnya sudah ditetapkan. Berarti anggaran untuk bansos tadi belum ada. Lalu kemudian bantuan sosial ini terdiri dari yang ada 5 hal ya. Nah, akhir Desember 2023 Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan memblokir anggaran kementerian lembaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal keputusan pemerintah yang kembali memblokir sementara anggaran kementerian dan lembaga sebesar 50,14 triliun rupiah pada awal tahun 2024. Melalui pemblokiran sementara atau automatic adjustment, pemerintah meminta kementerian dan lembaga untuk mencadangkan 5% anggaran belanja yang dinilai tidak prioritas. Sri Mulyani menyebut hal itu untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan belanja pemerintah lain yang dianggap mendesak. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani pada Rabu 14 Februari 2024. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemblokiran sementara anggaran merupakan mekanisme pengelolaan anggaran yang sudah dilaksanakan sejak 2022. Bendahara negara itu menyebut anggaran yang dicadangkan lewat automatic adjustment digunakan pemerintah untuk kebutuhan belanja yang mendesak. Atau yang namanya automatic adjustment. Ya, semua anggaran kementerian lembaga kecuali ada yang tertentu, misalkan KPU anggarannya tidak boleh dikurangin gitu. Sekitar 50 triliun, 50,14 triliun. Anggaran ini untuk apa? Untuk dialihkan menjadi salah satunya adalah yang paling besar bansos. Artinya apa? Artinya bansos itu tidak ada anggarannya. Bukan anggaran dari Kementerian Sosial. Nah, di sini melanggar undang-undang APBN
karena undang-undang APBN itu terinci dari unit organisasi dan sebagainya itu, fungsi dan program, tetapi kemudian diabaikan. Cikal bakal awalnya terjadi automatic adjustment ini adalah pada saat pandemi 2022. Pada saat pandemi memang dibolehkan untuk realokasi anggaran, tetapi kemudian digunakan oleh Joko Widodo ini 2023 dilakukan lagi, padahal 2023 sudah tidak boleh karena sudah tidak masuk di dalam yang Perpu tadi, Perpu untuk Corona itu, ya, Undang-Undang nomor 2 jadinya. Nah, 2024 dilakukan lagi. Nah, di sini kenapa bisa dilakukan pelanggaran-pelanggaran ini? Karena civil society-nya tidak berjalan, karena DPR-nya tidak berjalan. Nah, sekarang DPR mau bergerak dengan hak angket, ini harus kita dorong supaya memang bahwa fungsi DPR yang mengawasi anggaran ini bisa berjalan kembali gitu, bisa berfungsi secara normal lagi. Nah, di sini dilihat lagi akhir Januari, pada tanggal 29 Januari, Menko Erlangga mengumumkan pemerintah memutuskan memberi bantuan sosial baru. Berarti belum ada anggarannya, tetapi diputuskan aja gitu, dalam bentuk BLT senilai 11,2 triliun untuk Januari, Februari, Maret 2024 dan dibayar sekaligus pada bulan Februari. Jadi dirapel yang Januari juga, yang udah lewat juga dirapel gitu. Padahal untuk di Februari dan Maret dirapel, dibayar sekaligus gitu. Jadi kalau kita fokus kepada hak angket tadi, kalau hak angket ini kan bisa kemana-mana. Salah satunya adalah bisa juga ke bansos, yang tadi dananya dari mana diambil, lalu ada apa tidak, dananya terinci sampai mana, dan itu semuanya bisa di trace, sehingga siapa yang bertanggung jawab, dan secara terbuka ini sudah bisa menjadi bukti bahwa ada pengalihan anggaran untuk bansos yang tadinya tidak ada anggaran dijadikan supaya ada anggaran. Dan ini pernyataan-pernyataan Sri Mulyani sangat serius. Kalau didalami di sini saya lihat ada terjadi pelanggaran di dalam undang-undang APBN. Jadi saya melihatnya bahwa bantuan sosial ini melanggar sejumlah undang-undang. Satu adalah Undang-Undang Keuangan Negara pasal 15 ayat 5, yaitu APBN yang disetujui DPR terinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Dan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh diubah pihak manapun, termasuk oleh Presiden, tanpa persetujuan DPR melalui mekanisme perubahan APBN. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pasal 5 dan ayat 4 mengatakan setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, bantuan sosial yang diberikan oleh Joko Widodo merugikan keuangan negara untuk anaknya sebagai cawapres. Dan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, di mana di sini adalah menguntungkan, menyalahgunakan kekuasaannya, menguntungkan pihak lain, yaitu dan pihak keluarganya. Jadi saya rasa ini sangat serius di dalam Undang-Undang Keuangan, di dalam APBN ini, dan ini harus diusut tuntas. Demikian Mas Heru.